Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali dengan materi TWK HOTS. Nah, di dalam video Uncle sebelum-sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana sih kita menentukan perbedaan pelanggaran aturan untuk sila ya. Kadang ada yang melanggar sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kadang ada pelanggaran aturan justru dia melanggar sila ketiga, dan juga pelanggaran aturan justru dia melanggar sila keempat, dan ada juga pelanggaran aturan justru dia melanggar sila kelima. Nah, bagaimana sih kita membedakan bahwa pelanggaran ini masuk ke pelanggaran sila ketiga, sila keempat, ataukah sila kelima? Sehingga apakah butir-butir Pancasila itu cukup untuk membuat kita memahami ini dengan cepat. Nah, tentunya itu bagus ketika kita mengetahui juga butir-butir pengamalan Pancasila. Tetapi butir-butir pengamalan Pancasila itu sifatnya umum ya. Dia berbicara pada tataran yang lebih luas. Sehingga kadang pada soal-soal yang lebih spesifik itu kita bingung membedakan antara apakah ini melanggar sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sehingga kita harus belajar betul tentang konsep dari pelanggaran sila itu sendiri. Nah, apa sih yang dibahas di dalam soal? Kemudian apa tindakan kita di dalam soal dan bagaimana dampaknya? Jadi saya Uncle selalu katakan bahwa untuk mempelajari pengamalan sila pertama kita itu siapa kita siapa kita, kemudian tindakan kita apa? Tindakan kita apa di dalam soal? Kemudian apa dampak dari tindakan itu? Dampak dari tindakan itu. Nah, ini cara menganalisis soal salah satu cara menganalisis juga soal untuk pengamalan Pancasila. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan apakah dia melanggar sila ketiga, keempat dan kelima dalam persoalan pelanggaran aturan. Nah, tentunya kita harus pahami bahwa kalau sila ketiga itu berbicara tentang nasionalisme kebangsaan, di dalamnya ada persatuan yang lebih artinya secara menyeluruh kita membahas tentang persatuan. Kalau sila keempat kita berbicara masalah apa lagi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kita berbicara hak berbicara dan musyawarah mufakat dalam hal ini dan segala hal yang terkait dengannya seperti demokrasi dan lain-lain. Kalau sila kelima berkaitan mengenai kepentingan sosial, artinya kepentingan orang banyak, karena di situ disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dia mengatakan bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti itu berbicara tentang kepentingan orang banyak, ya. Jadi begitu cara Uncle menjelaskan pengalaman dan pelanggaran Pancasila. Terlepas dari memahami butir-butir itu, teman-teman bisa memahami butir itu dari tapi perhatikan konsep yang jelas untuk setiap sila-sila sendiri. Karena walaupun saling isi antara sila 1, sila kedua, 3, 4, dan 5 saling terkait antara satu dengan yang lainnya, tetapi tentunya dia punya perbedaan mendasar. Karena kalau tidak, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus jadi 5 sila? Artinya ada perbedaan mendasar di antara kelima sila tersebut. Kita akan sajikan pembahasan ini di dalam bentuk soal dan nanti di akhir soal nanti Uncle akan buat kesimpulannya supaya teman-teman bisa memahami perbedaan pelanggaran sila ketiga, keempat, dan kelima dalam hal pelanggaran aturan. Oke. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Juga teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar intensif CPNS 2021 dari Uncle Wira. Teman-teman di sana akan dibimbing dengan berdasarkan sub-sub materi yang ada di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dengan mempelajari setiap pasal, per ayat, per poin, sehingga teman-teman bisa tuntas mempelajari kisi-kisi tersebut. Ingat teman-teman, kita harus belajar berdasarkan kisi-kisi. Kita tidak boleh meluas dalam belajar ya, karena materinya sangat luas, justru kita harus membatasi pada persoalan kisi-kisi saja. Nah, teman-teman juga akan dibimbing 2 atau 3 hari dalam untuk mengevaluasi kesiapan pengetahuan teman-teman, kesiapan mental teman-teman, dan kesiapan strategi teman-teman yang akan diterapkan nanti di dalam tes nanti di bimbingan belajar Uncle Wira. Teman-teman bisa bergabung dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Kami akan memberikan pelayanan yang baik demi mencapai tujuan teman-teman ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Oke. Ini kita lihat soal nomor 1. Saya besarkan sedikit ya perannya. Oke. Nah, di sini Pak Ramli adalah
adalah Kepala Desa Wonomulyo. Ia adalah kepala desa yang tegas dan disiplin terhadap aturan. Selain itu, ia juga merupakan kepala desa yang bijaksana dengan memperhatikan kepentingan warganya dan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dalam membuat kebijakan, Pak Ramil selalu melibatkan warga setempat agar lebih demokratis dan terbuka. Dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai kebijakan telah dibuat oleh pihak pemerintah, tak terkecuali pemerintah pada level bawah seperti kepala desa dan lurah. Dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka Pak Ramli selaku kepala desa mengundang warga untuk rapat membuat kebijakan via Zoom. Salah satu kebijakan yang diputuskan di dalam rapat adalah setiap warga wajib menjalani protokol kesehatan dan membuat portal di batas-batas desa untuk melakukan pemeriksaan. Salah seorang warga bernama Pak Rustam menunjukkan adanya ketidaksetujuan dengan kebijakan tersebut. Bentuk ketidaksetujuannya dengan memprovokasi warga agar tetap menerima masuk warga baru tanpa harus melakukan pemeriksaan. Ia juga sering terlihat tak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tindakan yang dilakukan Pak Rustam menunjukkan pelanggaran sila keberapa. Nah, perhatikan teman-teman, dalam pelanggaran aturan kita mengenal dua istilah pelanggaran aturan ya. Yang pertama disebut dengan pelanggaran aturan, pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Yang kedua disebut melawan hukum. Oke, melawan hukum. Dua konsep ini punya implikasi yang berbeda pada pengamalan Pancasila. Nah, kalau kita harus melihat lagi kalau dia pelanggaran hukum, kita harus melihat lagi bahwa kalau aturan itu dibuat atas dasar kesepakatan, biasanya kalau atas dasar kesepakatan misalnya undang-undang apa dan sebagainya, kemudian beberapa aturan yang lainnya itu kan dibuat berdasarkan perwakilan-perwakilan kita di DPR. Maka ketika kita melawan ya, melakukan perlawanan hukum. Melawan itu seperti ini ya. Kalau misalnya contoh, menggunakan masker, kemudian ada orang tidak menggunakan masker, itu pelanggaran. Tetapi kalau ada orang yang memprovokasi orang lain tidak menggunakan masker, itu melawan hukum namanya ya. Karena dia mencoba untuk membuat kontra terhadap keputusan yang telah diambil ya. Nah, jadi di sini ada memprovokasi warga lain untuk tetap menerima masuk. Artinya dia melawan keputusan yang telah dibuat. Keputusan itu hasil musyawarah ya. Karena di sini disebutkan, di sini mengundang warga ya. Jadi kalau soal TWK itu sendiri, itu tidak serta-merta kalimatnya pendek. Dia harus jelas, dia terurai dengan baik, kemudian dia bentuknya naratif ya. Sehingga teman-teman harus memahami kalimat tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, di sini kalau Angkel menyimpulkan bahwa di sini ada kegiatan melawan hukum atas keputusan yang telah disepakati bersama. Tentunya ini masuk dari pelanggaran sila keempat. Melempatkan mengatakan pengambilan keputusan itu harus melalui musyawarah ya, permusyawaratan, musyawarah mufakat ya, musyawarah harus musyawarah. Ketika ada teman-teman yang tidak setuju dengan atau melawan hasil musyawarah, maka dia melanggar sila keempat. Nah, nanti Angkel akan simpulkan perbedaan 3, 4, dan 5 dalam persoalan pelanggaran hukum. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut di soal nomor 2. Setiap perayaan hari nasional, setiap negara selalu menunjukkan identitas negaranya masing-masing, tak terkecuali dengan bangsa Indonesia. Salah satu perayaan yang wajib dirayakan dalam hari-hari penting nasional di Indonesia adalah perayaan kemerdekaan Indonesia. Dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, pemerintah menghimbau agar setiap warga negara mengecat warna pagarnya perpaduan antara warna merah dan putih. Berarti dia menunjukkan keindonesiaan dalam hal bendera ya. Oleh karena himbauan tersebut, maka setiap kepala desa meminta masing-masing warganya untuk mengecat pagarnya seminggu sebelum hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang warga dari daerah X yang merupakan seorang pengusaha memiliki pagar dengan warna yang menawan. Ia mengabaikan himbauan kepala desa karena tidak ingin merubah warna cat pagarnya. Tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut melanggar sila. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Ini kan himbauan. Kalau himbauan berarti permintaan ya, permintaan pemerintah. Kalau dia permintaan pemerintah berarti dia berlaku umum ya, permintaan pemerintah. Dia berlaku umum. Nah, umum. Apakah dia dibuat berdasarkan kesepakatan? Tidak. Kadangkala kalau dia himbauan biasanya dia dibuat karena
atas dasar pertimbangan-pertimbangan oleh pihak pemerintah, kemudian dia berlakukan kepada setiap warga negara. Biasanya kalau dia himbauan, dia tidak berat konsekuensinya. Tetapi di sini kepala pengusaha itu mengabaikan himbauan tersebut. Tapi dia tidak menunjukkan adanya perlawanan, mengajak orang lain untuk tidak mengikuti, dia sendiri yang tidak merubah chatnya. Akhirnya dia tidak menunjukkan adanya persatuan terhadap keputusan yang diberikan oleh pihak pemerintah ya. Di sini ada menunjukkan jiwa bagaimana kita bersatu dalam menunjukkan identitas dan sebagainya. Intinya teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tidak mengikuti himbauan yang bersifat yang dampaknya tidak merugikan orang banyak, dan tetapi dia tidak mengikuti himbauan tersebut, maka dia masuk ke dalam pelanggaran sila ketiga. Misalnya misalnya ada orang tidak ikut upacara bendera, berarti dia melanggar sila ketiga. Kalau dia tidak ikut, dia tidak merugikan orang lain, teman-teman. Tetapi dia tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Misalnya dia harus siskamling. Kemudian ketika dia tidak ikut, dia tidak merugikan orang lain, tetapi dia tidak dia mengabaikan himbauan dari pada pihak pemerintah. Jadi dia melanggar sila ketiga, sila persatuan ya. Bisa dipahami ya, nanti Angkel akan buat kesimpulannya supaya lebih paham lagi. Soal nomor 3. Desa Taman Sari adalah desa yang dilintasi oleh sungai-sungai kecil. Oleh karena keadaan geografinya, maka desa tersebut banyak dibuat jembatan untuk memudahkan jalur transportasi. Jembatan sering dibuat oleh warga setempat berdasarkan anjuran kepala desa. Dalam desa tersebut masih ada sungai yang tidak memiliki jembatan, sehingga daerah yang ada di seberang sungai masih susah untuk diakses. Oleh karena itu, pihak desa dalam hal ini, kepala desa menghimbau kepada setiap warga melalui surat edaran agar setiap warga desa turut serta dalam membuat jembatan di sungai tersebut agar daerah di seberang sungai dapat diakses dengan mudah. Ternyata dalam pembuatan jembatan tersebut ada seseorang warga yang tidak pernah hadir, padahal orang tersebut tidak memiliki aktivitas lain dan tetap berada di rumahnya. Sikap yang ditunjukkan oleh warga tersebut menunjukkan pelanggaran sila. Perhatikan. Selain kita berbicara masalah gotong royong di dalamnya, gotong royong ya, tetapi kita harus perhatikan teman-teman ya, bahwa aturan tersebut dibuat untuk apa? Dampaknya apa? Aturan tersebut dampaknya adalah kepentingan sosial. Kepentingan orang banyak ya, kepentingan sosial atau kepentingan orang banyak ya, kalau kita berbicara masalah orang banyak. Kalau kita berbicara masalah orang banyak, ketika kita tidak duduk andil, berarti kita tidak hidup dalam persoalan sosial masyarakat. Sementara ketika kita tidak hidup pada persoalan sosial masyarakat itu sendiri, artinya kita tidak menunjukkan adanya keadilan sosial di dalamnya ya. Kita tidak hidup adil di dalam persoalan sosial kita ya. Sehingga tentunya kalau persoalan seperti ini itu melanggar sila ke-5. Jadi teman-teman, itu cara membedakan yang jelas itu biasanya Angkel buat kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Kalau sila ketiga, keempat dan kelima biasanya perbedaan seperti ini ya teman-teman. Oke. Pertama, kalau sila ketiga dia melanggar aturan, tapi tidak merugikan orang lain, dan atas dasar himbauan artinya himbauan bukan hasil kebijakan itu bukan hasil kesepakatan bersama, cuman permintaan, biasanya resikonya rendah. Biasanya kalau kita tidak ikut menunjukkan bahwa kita tidak bersatu, tidak menunjukkan adanya persatuan ya. Seperti itu. Kalau sila keempat melanggar aturan bila mana aturan itu adalah kesepakatan bersama. Bila mana aturannya kesepakatan bersama. Misalnya apa yang diatur, jenis aturan yang kesepakatan, misalnya dia undang-undang yang dibuat oleh DPR itu sebenarnya dianggap sebagai kesepakatan bersama, karena yang membuat aturan itu adalah perwakilan kita di DPR. Kita kan perwakilan kita di DPR ya.
anggota DPR itu kan perwakilan rakyat. Jadi seperti itu. Kalau sila kelima melanggar aturan yang ketika kita langgar dampaknya merugikan orang banyak. Dampaknya merugikan orang banyak ya, merugikan orang banyak, orang banyak, atau menunjukkan bahwa kita tidak hidup di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ya. Jadi itu bedanya antara pelanggaran sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini untuk membedakan kapan sih pelanggaran itu melanggar sila ketiga, sila keempat, ataukah sila kelima. Karena persoalan pelanggaran itu hanya masuk pada kalau pelanggaran aturan hanya masuk kepada tiga sila itu sendiri, 3, 4, dan 5. Atau adapun di sila 1 dan 2 itu sebenarnya pelanggaran aturan yang jelas. Misalnya kalau ada yang melanggar, ada orang yang melarang orang lain melakukan peribadatan, itu kan jelas. Sila 1 kan, sila 1 berbicara masalah keyakinan dan peribadatannya ya. Nah, jadi begitu cara Uncle menjelaskan bagaimana kita sih membedakan dengan jelas setiap sila-sila itu pada persoalan pengamalan dan pelanggaran. Karena kenapa? Karena pengamalan butir-butir Pancasila tidak cukup mampu untuk memberikan kita pengetahuan yang mendalam tentang membedakan dari pengamalan dan pelanggaran sila itu sendiri. Buktinya, teman-teman sudah paham tentang pengamalan sila sendiri itu, tetapi masih sering bingung bagaimana sih membedakan pengamalan sila kedua dan sila kelima. Bagaimana sih membedakan pelanggaran aturan 3, 4, dan 5. Itu karena kenapa? Karena kita kadang tidak mempelajari konsep dari Pancasila itu sendiri untuk setiap silanya. Kalau kita paham konsepnya, pasti bisa. Yang kedua, kita harus pahami dengan baik yang mana sih yang dimaksud di dalam soal ini, pelanggaran yang mana yang dia maksud, bagaimana dia dibentuk, kemudian dampaknya seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat, teman-teman harus terus belajar, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun ini kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah malas terhadap belajar, kemudian lalai terhadap doa, kemudian sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus rajin belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman boleh lelah dalam belajar karena itu dapat diobati dengan beristirahat. Yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Karena kalau teman-teman menyerah dan putus asa, kadangkala kita tidak tahu punya cara lagi untuk membangkitkan itu. Jadi belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan jika teman-teman lulus dalam tes CPNS nanti, itu buah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.